Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan, yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satu pun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu aku berserah. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi dalam Sapaan Teduh. Di pagi ini, kita bicara ibadah, Ibrani Avodah. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi ini. Biarlah kinerja serta karya kami merupakan ungkapan ibadah kami kepada Tuhan. Karenanya, firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, Sapaan Teduh pagi ini dari Ibrani 10 ayat 25. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Tema yang saya pakai, pelatih yang setia. Saudara-saudaraku, apa yang harus dilakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat? Jawabnya, tetaplah beribadah, atau dalam bahasa Ibrani Avodah, mengungkapkan rasa penuh hormat, kekaguman, dan ketakjuban, penuh puji dan puja kepada Allah. Atau ungkapan iman abad ke-16, Soli Deo Gloria, hanya Allah yang dimuliakan. Seperti yang dilakukan hamba Abraham dalam Kejadian 24 ayat 26. Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan. Jadi, ayat Sapaan Teduh kita pagi ini sebuah peringatan untuk melindungi kita. Paling tidak, melindungi kita dari serangan musuh, melindungi kita dari hati yang mengeras, dan melindungi kita dari kekecewaan, keraguan, serta depresi. Apa itu artinya? Ternyata berkumpul
bersama banyak manfaatnya. Kalau 30 resep sehat untuk zaitun, paling tidak ada 3 rajin beribadah, banyak bergaul, bersilaturahim, sering wisata. Tanpa persekutuan, tidak akan ada kasih yang tumbuh atau dorongan untuk saling mengasihi. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 jelas mengungkapkan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Kalau tidur bersama-sama, akan menjadi hangat. Dan pilihan 3 utas tali, ini dia, dibandingkan dengan 1 utas, ini kalau ditarik, ini putus. Namun, kalau 3 ini, waduh, sulit sekali. Saudara-saudaraku, contoh konkret, Ester, permaisuri dari Raja Ahasuerus yang menyelamatkan bangsa Yahudi atas anjuran Mordekai, anak saudara ayahnya. Mordekai mengingatkan Ester tentang rencana Tuhan. Ester akan kehilangan tujuan kalau keluar dari persekutuan. Memang rencana Allah akan terus berjalan, tetapi keterlibatan pribadi Ester akan terlewatkan karena tujuan-tujuan Allah dipupuk dalam komunitas. Demikian juga saudara-saudaraku, ketika bersama-sama dalam doa, seperti kemenyan yang naik kepada Tuhan dari tangan malaikat. Pertemuan doa dalam satu kelompok sangat berharga dan menyenangkan Tuhan, seperti asap dupa kemenyan. Jadi, dalam persekutuan, setiap orang berkesempatan untuk saling mengingatkan, saling menegur jika salah, saling mendoakan, dan saling membangun dalam kasih. Cara ini, iman semakin bertumbuh, dan setiap orang butuh sesamanya untuk bertumbuh. Ada ungkapan, di balik suami yang sukses, ada peran istri hebat di sampingnya. Ungkapan ini menggambarkan betapa peran istri dalam mengantarkan kesuksesan suami. Demikian juga, seorang atlet selalu butuh orang lain untuk menjadi pelatihnya. Bisa saja, jika atlet dan pelatihnya diadu, sang pelatih tak mampu menandinginya. Tetapi atlet tetap butuh pelatih untuk melihat yang tidak dapat dilihatnya sendiri. Setiap kali bertanding, sang pelatihlah yang terus menasihati, mengingatkan, dan menegur jika atletnya salah. Di samping itu, pelatih memberitahu letak kelemahan lawan. Karenanya, di balik sukses atlet, pastilah ada peran pelatih yang setia mendampinginya. Dalam hidup ini, saudara-saudaraku, terkadang kita melakukan hal-hal yang keliru, yang tidak kita lihat atau sadari, yang membahayakan hidup kita. Sejatinya kita butuh orang-orang yang mampu melihat apa yang tidak mampu kita lihat, untuk menegur,
menasihati, bahkan mengkritik kesalahan kita. Mari belajar rendah hati untuk menyadari bahwa Allah dapat berbicara melalui mereka untuk menyelamatkan hidup kita dari hal-hal yang lebih buruk. Akhir-akhir ini ada orang Kristen justru kesetiaannya mengikut Tuhan menjadi kendur saat diperhadapkan dengan berbagai masalah, tekanan, dan penderitaan. Tetapi saudara-saudaraku, janganlah karena beban berat menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apalagi sampai mundur dari iman. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Seorang yang setia mengikut Tuhan pasti akan ditandai dengan kesetiaannya dalam beribadah dan giat melayani pekerjaan Tuhan, apapun kondisinya. Ingat saudara-saudaraku, nasihat Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ingat, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Jadi jangan sampai kita melepaskan iman kita, karena upah besar telah menanti. Karenanya hubungi teman, bersekutu dalam doa, pelajari firman Tuhan dalam penelahan Alkitab Zaitun. Kelaling-kelaling bunga abang-abang, kurisik kalimpada deher kuta lau cekala, lareh ku perpulungan artina lawas ku embang, iyahkan alu tutus la terarang lalit si mela. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami mendoakan semua zaitun atau lansia dimanapun berada, khususnya di wilayah pelayanan Gereja Batak Karo Protestan. Kami syukuri keputusan Majelis Sidang Sinode GBKP 23 sampai 30 April 2025 yang lalu, bahwa usia zaitun 60 tahun ke atas. Kami juga mendoakan tim kerja GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kami syukuri terpilihnya Modramen GBKP periode 2025-2030. Biarlah dapat bekerja maksimal demi tumbuh kembangnya GBKP, semata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja, dimanapun mereka berada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita gerida.